Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Putri Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1106620043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Lawrence Kohlberg. Beliau merupakan seorang psikolog Amerika yang terkenal karena teorinya tentang tahapan perkembangan moral. Di sini saya akan membahas yang pertama ada latar belakang beliau, yang kedua latar pendidikannya, dan yang terakhir teori yang dikembangkan oleh beliau. Kita akan langsung masuk ke latar belakang beliau. Lawrence lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Brownsville, New York. Ibu dan ayahnya berasal dari Jerman. Keluarganya kerap memanggil dia dengan nama Laurie. Lawrence Kohlberg merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Saudaranya ada Marjorie, Roberta, Alfred, dan Lawrence. Pernikahan ayah ibu Lawrence hanya berlangsung selama 11 tahun, dan saat Lawrence berumur 4 tahun, ayah ibunya berpisah. Pada tahun 1938, pengadilan membubarkan hak asuh dan meminta anak-anak Kohlberg memilih ingin siapa dia tinggal. Marjorie dan Alfred memilih untuk tinggal bersama ibunya, sedangkan Robert dan Lawrence memilih untuk tinggal bersama ayahnya. 3 tahun kemudian, Lawrence yang berumur 14 tahun dan kakak perempuannya, Roberta, tinggal bersama Alfred Kohlberg sebagai orang tua asuh mereka di Brownsville. Alfred menyewa seorang tutor untuk melatih Lawrence dalam bahasa Yunani dan Latin untuk mempersiapkan Lawrence memasuki sekolah menengah. Selanjutnya ada latar belakang pendidikan beliau. Lawrence menempuh sekolah menengah di Phillips Academy Andover. Teman-teman sekelasnya di sana mengingat Lawrence sebagai seorang intelektual sejati yang mencintai Plato, memberontak terhadap organisasi sosial yang sewenang-wenang, dan dia selalu siap untuk sebuah petualangan. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia tidak langsung melanjutkan pendidikannya ke universitas, melainkan ia bekerja di kapal dagang Amerika Serikat. Dan pada tahun 1948, setelah Lawrence bekerja di kapal dagang Amerika, ia kembali ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Chicago. Ia terkenal dengan kecerdasannya. Terbukti bahwa Lawrence menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu 1 tahun. Ia mendapatkan gelar BA dalam bidang psikologi. Setelah lulus, ia terpecah antara menjadi pengacara atau psikolog klinis sebagai cara praktis untuk ia bekerja. Tetapi dia tidak memilih jalur tersebut. Akhirnya Lawrence melanjutkan pendidikannya di bidang psikologis akademi di Universitas Chicago. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di berbagai bidang institusi. Kemudian pada tahun 1968, Lawrence menjadi dosen tetap di Universitas Harvard. Selanjutnya ada teori yang dikembangkan. Teori yang dikembangkan oleh Lawrence adalah teori moral. Teori perkembangan Lawrence Kohlberg merupakan inovasi dari teori perkembangan Piaget. Menurut Kohlberg, ada 6 tahap dalam perkembangan moral. Dapat dikaitkan satu sama lain dalam 3 tingkat. Demikian rupa sehingga setiap tingkat meliputi 2 tahap. 3 tingkat itu berturut-turut adalah tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Dalam penelitian Kohlberg, subjek yang digunakan adalah pada anak-anak yang berumur sekitar 6 tahun. 6 tahap perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama ada tahap 1, orientasi hukum dan keputusan.
Di sini anak mendasarkan perbuatannya atas kewenangan orang tua atau guru dan atas hukuman yang menyusul. Yang kedua ada tahap 2 orientasi relativis instrumental. Di sini perbuatan yang benar adalah perbuatan secara instrumental adalah memuaskan kebutuhan secara individu serta sendiri dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga ada tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi anak manis. Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain dan yang disetujui oleh mereka. Tahap 4 ada orientasi hukum dan ketertiban atau law and order. Di sini paham kelompok di mana anak harus menyesuaikan diri. Yang kelima ada tahap orientasi kontrak sosial legalistis. Didasari oleh relativisme nilai-nilai dan pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Dan yang terakhir ada tahap 6 orientasi prinsip etika universal. Di sini orang mengatur tingkah laku dan penelitian moralnya berdasarkan hati nurani pribadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.